Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Liridhallahi taala bi barakatil suratil Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan KKG PAI di Korwil 3 ini. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pengimbasan budaya positif sekolah yang telah saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak di modul 1.4. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada salah satu tugas yang harus saya penuhi dalam pendidikan calon guru penggerak. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi budaya positif sekolah. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi sekolah kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Next Bu. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mendapatkan pemahaman tentang budaya positif, diharapkan guru dapat memahami disiplin positif di sekolah, selanjutnya menerapkan budaya positif di sekolah, dan terbentuknya profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa dalam kurikulum Merdeka salah satunya adalah membentuk karakter dari peserta didik kita. Di antaranya ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Selanjutnya gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan bersikap mandiri. Adapun dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, diantaranya adalah akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan akhlak terhadap sesama manusia yang tercermin dalam sikap keseharian peserta didik kita, yaitu diantaranya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Selanjutnya berkebinekaan global, diantaranya adalah senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di negara kita, meskipun kita juga mengetahui bahwa wawasan tentang negara lain itu adalah hal yang penting. Namun demikian, menjaga Bhinneka Tunggal Ika adalah salah satu yang perlu dipertahankan. Kemudian gotong royong. Nah, gotong royong di sini bukan berarti hanya kerja bakti bersih-bersih saja ya Bu ya, tetapi gotong royong di sini diharapkan adalah siswa itu nantinya mampu berkolaborasi, mampu memiliki kemampuan komunikasi, berdiskusi yang baik ketika dilaksanakan dalam pembelajaran. Kemudian kreatif ya, menciptakan sesuatu yang baru, ada inovasi-inovasi yang mereka kerjakan dan mereka ciptakan. Kemudian bernalar kritis, siswa yang mampu memecahkan masalah, yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang pelik dalam hidupnya. Kemudian mandiri, jadi tidak bergantung terhadap guru, tidak bergantung terhadap orang tuanya, mereka bersikap mandiri. Selanjutnya Bu, next. Nah, sekarang saya mau minta tanggapan dari ibu-ibu semuanya di sini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Alasannya Bu? Alasannya, jika anak tidak mendapat hukuman, takutnya nanti mereka terlena dan juga tidak akan berbuat yang lebih baik lagi gitu. Misalnya contohnya di mengerjakan tugas,
kalau tidak dihukum yang tidak mengerjakan tugas, takutnya mereka nanti ya setiap ada tugas mereka tidak mengerjakan. Ya, kira-kira seperti itu. Namun sebaliknya reward juga harus dikasih. Jadi untuk anak-anak yang misalnya paling aktif, paling sering mengerjakan tugas, nanti kalau dikasih reward dia jadi pemacu semangat bagi anak-anak yang lain. Itu menurut saya, Bu. Luar biasa. Ada yang punya jawaban lain, Bu? Atau semuanya setuju? Setuju. Jadi kalau menurut Ibu Epi tadi, kalau saya bisa ambil kesimpulan bahwa menurut Ibu Epi hukuman itu diperlukan. Selain itu juga harus ada reward, ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Bu? Iya, kalau menurut saya ya bisa. Ya, karena itu kan hal positif berarti ya, kan membaca. Hukumannya kan membaca tadi ya. Hukumannya dengan membaca itu akan mendisiplinkan anak. Karena bagi anak yang belum bisa membaca, lebih bisa membaca. Kalau hukumannya kayak seperti yang lain, kita hormat bendera atau segala macam, mungkin itu kurang tepat. Mungkin kalau untuk mendisiplinkan, kalau untuk membaca, saya rasa itu bisa mendisiplinkan anak. Itu menurut saya. Terima kasih, Bu Evita, tepuk tangan. Masuk ke yang ketiga, tadi saya simpulkan kalau menurut Bu Evita, hukuman yang positif bentuknya itu diperbolehkan atau diperkenankan karena bisa meningkatkan disiplin, gitu ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, penghargaan dapat meningkatkan disiplin. Setuju, Bu? Setuju. Bu Eka, kenapa setuju, Bu? Kalau menurut saya, penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju dengan pernyataan tersebut karena anak apabila diberi penghargaan, dia akan semakin termotivasi untuk melakukan hal-hal yang dinilai baik gitu. Jadi dengan kita memberikan anak yang, misal contoh ya, anak yang datang paling awal ke sekolah, kita kasih penghargaan. Jadi anak-anak yang lain yang biasanya terlambat bisa termotivasi dengan adanya penghargaan yang kita berikan kepada anak tersebut. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa jawaban dari Ibu Eka. Jadi menurut Bu Eka, penghargaan itu dapat meningkatkan disiplin karena bisa memotivasi dari peserta didik yang lain. Nah, apakah semua jawaban Ibu dan Bapak, Ibu-ibu semuanya itu sesuai dengan modul 1.4? Kita akan dalami. Oke, Bapak Ibu setuju? Lanjut, Bu. Nah, sekarang saya mau mengajak ibu-ibu semuanya untuk bermain. Ayo kita cobalah buka. Kita akan berpasang-pasangan, ya, dua orang, satu orang menjadi A dan satu orang menjadi B. Boleh berdiri, Bu? Oke, Bu Evita boleh sama saya. Permainannya sederhana. Nah, ini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda dan A bertugas. Yang A mengepalkan tangan, yang B berusaha membuka tangan, ya. Kalau yang A harus mempertahankan, usahakan anggap saja di dalam pikiran Bapak Ibu ada sesuatu yang ingin Ibu pertahankan, jangan sampai bisa terbuka, ya. Yang B harus mencoba membuka dengan cara apapun, dikelitikin boleh, dikasih uang boleh, dibuat tertawa boleh. Oke, siap semuanya ibu-ibu? Cukup boleh? Oke, dalam hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, bertahankan ibu-ibu semuanya, jangan sampai terbuka. Oke, ayo, jangan sampai ada yang terbuka. Yang B harus berusaha sekuat tenaga sampai terbuka. Jangan main-main, Bu. Ayo, sampai benar-benar terbuka. Kalau tidak berbuka berarti Anda tidak berhasil. Ayo, silahkan. Semuanya memiliki kontrolnya masing-masing. Ayo, semua memiliki kontrolnya masing-masing. Oke? Ayo, apakah ada yang bisa? Luar biasa yang kita bisa. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua, ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Oke. Iya, capek, Bu? Capek tangannya kalau yang sakit ya, karena kita
berebut ini kontrol. Oke, Bu Buna. Oke, sekarang berikan tanggapan Anda tentang peran kontrol yang telah Anda lakukan sebagai A atau sebagai B. Siapa yang sebagai A tadi? Boleh salah satu, Bu Sarina mungkin? Ibu yang kepala atau yang membuka tadi? Yang mengapa? Yang kepala. Tadi berhasil atau tidak? Tidak berhasil. Berhasil, oke. Berarti Ibu sudah berhasil mempertahankan. Berhasil mempertahankan yang ada di tangan. Oke, luar biasa. Sementara Pak Evi tanggapannya? Kurang usaha saya sebenarnya. Tidak bisa membuka benteng Bu Sarina. Bisa membuka benteng Bu Sarina. Luar biasa sekali ya Ibu-ibu sekalian. Nah, sebenarnya dalam permainan ini ada kita A dan B itu memiliki peran kontrolnya masing-masing, ya kan Bu? Baik yang A ataupun yang B. Yang A berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan kontrol dan segala kekuatannya, sementara yang B berusaha untuk membuka kepalan tangan dengan kontrolnya juga, ya, berusaha sampai sekuat tenaga. Oke, nah next Bu. Jadi apa sih sebenarnya kaitannya dengan peranan kontrol yang kita mainkan tadi, ibu-ibu semuanya? Kita lihat nomor 1, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Jadi menurut teori kontrol, guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid atau mendisiplinkan murid kalau bukan dirinya sendiri yang membuka diri untuk memainkan peran untuk mendisiplinkan dirinya sendiri, ya? Nah, itu yang perlu kita sadari. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat dan menguatkan karakter. Itu hanya ilusi saja. Tadi contohnya, siswa yang terlambat hadir ke sekolah diberikan hukuman untuk membaca. Padahal membaca tadi belum tentu dia menyukainya, ya kan? Apakah itu hal positif yang bisa menguatkan karakter disiplinnya? Tentu tidak. Itu hanya sebuah ilusi saja. Ini menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Kemudian yang ketiga, ilusi kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Tadi anak datang terlambat, kita marah-marah, ya, kita kita kritik, kamu tuh datang terlambat lagi, kamu lagi orang yang suka terlambat. Dengan dikritik, apakah dia justru bisa menjadi lebih disiplin? Itu hanya sebuah ilusi saja, ibu-ibu. Ya. Kemudian yang keempat, ilusi semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita, guru adalah orang dewasa. Kita beranggapan bahwa selama ini kita bisa mendisiplinkan siswa kita, tapi itu hanya sebuah ilusi menurut teori kontrol. Lanjut, Bunda. Jadi apa sih sebenarnya pengertian disiplin yang sesungguhnya itu, Bapak Ibu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya sesungguhnya adalah belajar, ya. Namun dalam bahasa kita, disiplin sudah diubah pengertiannya menjadi sebuah aturan, dan aturan itu adalah aturan yang harus dipatuhi dan cenderung membuat yang menerapkan merasa tidak nyaman karena terpaksa. Betul tidak, ibu-ibu? Betul, ya. Kadang karena kita merasa terpaksa dan menjalankan suatu pembelajaran itu tidak nyaman. Nah, gitu ya. Oke, lanjut, Bu. Nah, ada perubahan paradigma yang harus dipahami oleh kita sebagai guru menurut teori kontrol. Jadi paradigma pembelajaran itu sudah mengalami perubahan, ibu-ibu. Dari yang dulunya kita, guru itu sebagai subjek, sekarang siswa yang sebagai subjek pembelajaran. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Nah, apa sih siapa sesungguhnya yang memiliki peranan kontrol? Kalau menurut teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ajak siswa kita untuk gotong royong supaya sekolahnya bersih. Ayo kita gotong royong supaya sekolah kita bersih. Padahal belum tentu yang ada dalam pikiran siswa itu ingin membersihkan sekolah. Nah, seperti itu. Lalu apa pilihan yang dikatakan dalam teori kontrol? Pilihannya adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan siswa yang kita ubah, tapi kitalah yang harus mencoba memahami siswa kita.
mencoba memahami pandangan mereka. Selanjutnya, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kadang kalau ada kita melihat siswa kita itu melakukan kesalahan, ya perilaku buruk menurut kita itu kadang ada, kalau berbahasa itu dikatakan nilas titik merusak susu sebelah mau, ya kan? Karena satu kesalahan kita menjudge mereka menjadi anak yang suka berbuat, mohon maaf tanda kutip, nakal, biasanya kita menyebutnya gitu. Nah, padahal menurut teori pilihan atau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Bahkan perilaku buruk yang dilakukan oleh seseorang pun ada tujuannya. Sebagai contoh ini, terkadang mungkin kita melihat ada orang yang tertangkap basah mencuri di sebuah supermarket seperti itu ya, mencuri. Nah, mencuri itu perbuatan yang seperti apa, Ibu-ibu? Tidak baik kan? Perilaku buruk kan? Tetapi mungkin tujuan dia adalah ingin menyelamatkan anaknya yang sedang kelaparan di rumah. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan. Itulah dikatakan dalam teori kontrol. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Namun menurut teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Kemudian dikatakan juga, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sementara dalam teori kontrol dikatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan satu pilihan baru. Terkadang kalau orang siswa kita itu terpaksa, mereka kan mau itu diajak gotong royong tetap mau, karena tapi sebenarnya hati terpaksa, bukan dari dalam dorongan dalam dirinya masing-masing. Nah, dengan kolaborasi ya kita bekerja sama dengan semua guru, dengan kepala sekolah, dengan wali murid, itulah yang nanti akan menciptakan suatu konsensus, ya, suatu hal atau paradigma baru. Kemudian model berpikir menang kalah itu kalau dalam teori stimulus respon, guru yang berhasil mendisiplinkan siswa dalam teori stimulus respon dianggap sudah berhasil membuat siswa kalah, guru menang. Tetapi tidak demikian menurut teori kontrol. Model berpikir menang-menang. Jadi bukan mengucilkan siswanya, tapi mencari solusinya. Celahnya bagaimana supaya siswa itu disiplin dari dalam dirinya masing-masing. Next, Bu. Nah, ini yang akan kita pelajari, Bapak Ibu. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Mungkin next dulu, Bu. Penjelasannya ada di belakangnya. Jadi sebenarnya perilaku manusia itu memiliki tujuan, tadi saya sampaikan di depan, bahwa ada motivasi yang secara internal dan ada eksternal. Apa itu motivasi yang sifatnya eksternal? Contohnya untuk menghindari hukuman, kan dari luar datangnya. Namanya disebut eksternal. Untuk mendapatkan imbalan, saya sholatnya yang rajin, biar nanti dikasih penghargaan sama Bu Evi. Atau misalkan Bu Evi, ngantuk, berangkat rajin-rajin lah ngajar, biar dikasih penghargaan sama Pak Korwil. Itu kadang ada terbersih seperti itu kan, Bu. Namanya itu motivasi eksternal. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ada juga yang seperti itu. Saya mau nulis, Bu Evita itu ya, saya mau nulis biar dapat buku banyak, supaya saya itu punya buku yang banyak, supaya saya bisa menghargai diri saya sendiri atas apa yang saya dapatkan. Itu motivasi yang eksternal. Kemudian ada motivasi yang sifatnya internal. Apa itu? Yang pertama, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Seorang mengatakan sangat bahasa posisi dan sebagai wajah yang nyata dan cenderung kuat. Posisi hubungan rasa pasangan, 3 posisi teman, 4 posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami posisi tersebut, yang menyaksikan kasus yang telah melakukan posisi dan melihat bagaimana aktivitas sekalian dalam menghadapi ya sekolah masuknya yang sekarang dari jadi sekarang bagaimana? Maaf, saya lupa tahu sekolah. Harga diri sendiri. Online itu.
hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ia dapat terjadi ketika berada pada posisi manajer cenderung tersalah, sedangkan hukuman denda sikap murid yang positif, baik itu murid yang berani, bertanggung jawab, dan memecahkan masalah. Tujuan dari proses ini adalah agar murid dapat berefleksi tindakannya. Guru akan lurus memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan bapak murid setelah mengajarkan dari kira-kira kasus ini yang susah, posisi dari pertanyaan tadi, kira-kira posisi mana yang paling bagus ibu-ibu? Jawabannya adalah posisi Terus sekarang ibu harus tulis apa di absen? Ini kami sudah sering ibu harus apa coba? Kalau menurut saya yang paling ideal adalah posisi yang menyusul. Lain kali jangan Iya. Karena di posisi itu guru lebih mengerti keadaan anak dan apabila anak ada masalah sama-sama dipecahkan untuk diselesaikan. Boleh dilanjut, kita dengarkan sedikit lagi. posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang dikatakan membuat murid merasa sejahtera dan beragam. Memandang guru dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan sedang sakit yang paham lagi. Yang ketika guru mengambil posisi perjalanan salah, murid akan menganggapnya yang salah, sia-sia menjatuhkan tapi tujuan yang yaitu menciptakan pemimpin yang merdeka dan bertanggung jawab. Posisi yang ketiga sebagai teman. Kita kembali ke PPD tadi. Jadi dari video yang sudah kita lihat bersama tadi Bu, berdasarkan 5 peran mempunyai guru, yang pertama ada sebagai hukum. Apakah itu adalah peran yang baik? Tidak benar. Walaupun hukum itu ada unsur untuk mendisiplinkan, tetapi dia adalah bersifat negatif. Ya. Kemudian posisi yang kedua adalah buat rasa bersalah. Buat rasa bersalah ini cenderung gurunya itu tidak kenal, tapi dia menyalahkan murid dengan bahasa yang lunak dan menyakitkan, dan itu paling bahaya sebenarnya. Posisi membuat rasa bersalah itu cenderung bisa membuat siswa yang merasa gagal dia bisa bunuh diri. Itu paling bahaya. Nah, kemudian selanjutnya membuat posisi kontrol sebagai teman. Posisi ini juga positif, tapi siswa membuat siswa itu menjadi tergantung. Kalau nggak sama guru itu nggak boleh. Tuh kalau terus sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau bagus juga mengecek konsekuensi. Tapi ada yang bagus yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita bisa melakukan konstitusi dengan ada siswa bertemu, kemudian mereka sendiri yang mencari solusinya, bukan dari kita. Jadi siswa sendiri yang melakukan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa lihat sehingga murid bisa bergerak baik, namun hanya pada orang tertentu saja. 5 posisi kontrol adalah 1. Posisi Nah, dengan memahami kebutuhan siswa, maka kita bisa menerapkan peran sebagai manajer. Sebenarnya siswa itu ketika mereka melakukan kesalahan, sebenarnya mereka itu ingin memenuhi kebutuhannya. Apa itu kebutuhan manusia secara dasar? Yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, kemudian tidur,
pakaian, memiliki tempat tinggal, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa sih contohnya? Misal ada siswa yang ketika dia melakukan dalam kegiatan pembelajaran, kadang ada yang siswa yang keluar ya Bu ya, izin permisi mau kencing, padahal dia nggak kencing, tapi kemana? Ke kantin. Ya, dia apa yang dilakukan? Kalau nggak makan dia cari minuman. Nah dari situ kalau kita bisa memahami kebutuhan mereka, kita tidak seorang penonton menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung kotor. Terakhir posisi manajer. Usia beranjak lagi. Boleh. Manajer. Baik Bu. Selamat malam ya. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang ada jam 7. Jadi sekarang bagaimana ya? Maaf Bu, saya lupa jawab tes sekolah. Baiklah, duduk kamu. Kira-kira sekolah yang mana yang Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak. setuju? Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah perlambatan? Bersedia Bu. Bagaimana apakah memperbaiki masalah perlambatan? Saya akan coba untuk kalau kamu nyetel alamat ya. Baik, kalau kalian memperbaiki alamat, ada orang yang sedang tidak mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Aiman. Ada lagi selain KM? Selain Aiman, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan KM adalah Kak Eman, ya? Kira-kira akan mulai start alamat KM? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi KM akan secara alami bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan KM, ya? Ada lagi yang perlu dilakukan KM agar tidak terulang baru lagi? Tidak ada Bu. Baik, ya. Terima kasih sudah sama kamu. Sekarang akan kembali ke kelas mulai. Baik Bu, nanti Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang berani, bertanggung jawab, dan memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat refleksi atas tindakannya. Guru akan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan amanah, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat dilakukan? Dari pertanyaan kita tadi, kira-kira posisi mana yang paling bagus ibu-ibu? Jawabannya adalah Kalau menurut saya yang paling ideal adalah posisi yang manajerial. Manajer. Karena di posisi itu guru lebih mengerti keadaan anak dan apabila anak ada masalah sama-sama dipecahkan untuk menyelesaikan. Boleh dilanjut, kita dengarkan sedikit lagi. Oh iya. Jalankan seorang pendidik dengan dan mudah untuk sampai pada posisi seorang pengajar. Tujuan kita asal, yaitu menciptakan pendidik yang merdeka dan bertanggung jawab. Kita kembali ke PPD tadi Bu. Jadi dari video yang sudah kita lihat bersama tadi Bu, berdasarkan 5 peran kontrol guru, yang pertama ada sebagai hukum. Apakah itu adalah peran yang baik? Tentu tidak ya.
walaupun penghukum itu kalau dilihat dari apa ya, ada unsur untuk mendisiplinkan, tetapi dia adalah bersifat negatif, ya. Kemudian posisi yang kontrol yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini cenderung gurunya itu dendam, tetapi dia menyalahkan murid dengan bahasa yang lunak tapi menyakitkan, dan itu paling bahaya sebenarnya, Bu. Posisi pembuat rasa bersalah itu cenderung bisa membuat siswa yang merasa gagal paling bahaya. Nah, kemudian selanjutnya membuat posisi kontrol sebagai teman. Posisi ini juga positif, tapi siswa membuat siswa itu menjadi tergantung. Kalau nggak sama guru itu nggak mau lagi. Tuh kalau sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau bagus juga menerapkan konsekuensi, tapi ada yang paling bagus yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita bisa melakukan restitusi dengan mengajak siswa untuk bertemu, kemudian mereka sendiri yang mencari solusinya, bukan dari kita. Jadi siswa sendiri yang ingin mengubah dirinya sendiri. Nah, dengan memahami kebutuhan siswa, maka kita bisa menerapkan peran kontrol sebagai manajer. Sebenarnya siswa itu ketika mereka melakukan kesalahan, sebenarnya mereka itu ingin memenuhi kebutuhannya, Bapak Ibu. Apa itu kebutuhan manusia secara dasar? Yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, kemudian tidur, ya, berpakaian, memiliki tempat tinggal. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa sih contohnya? Misal ada siswa yang ketika dia melakukan dalam kegiatan pembelajaran, kadang ada yang siswa dia keluar, ya Bu, ya, izin permisi mau kencing, padahal dia nggak kencing, tapi kemana? Ke kantin. Ya, dia apa yang dilakukan? Kalau nggak makan, dia cari minuman. Nah, dari situ kita buat secara individu, yaitu ibu yang membuat, kemudian kalian menyepakati, ya kan? Misalnya kalau dulu itu
luar biasa tepuk tangan dulu. Nah, dari kesepakatan yang sudah kita buat ini, kira-kira yang mana yang mau dulu? Yang paling pertama. Pertama kira-kira mana? Yang kira-kira yang pertama mana? Berdoa sebelum dan sesudah. Kita boleh tulisnya ke depan. Ya. Berdoa sebelum dan sesudah berdoa. Kemudian yang kedua, berarti di sini banyak yang bilang tidak boleh ribut, tidak boleh berantem. Dimana kalau kata-katanya kita ubah menjadi menghargai teman, ya. Saling menghargai itu saja ya. Setuju? Ya, saling menghargai. Kemudian di sini juga banyak yang bilang harus buku disampul. Artinya apa? Berarti harus disiplin. Disiplin waktu, disiplin pakaian, disiplin masalah administrasi dan buku. Disiplin dan bertanggung jawab ya. Ingat ya. Bertanggung jawab. Nah, ini adalah kesepakatan kelas kita. Setuju kita sepakati ini semua? Setuju. Sekarang ibu akan membacakan kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati. Ya. Yang pertama apa itu? Berdoa sebelum belajar. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Jawab. Jadi berdoa sebelum dan sesudah belajar itu supaya kita dapat berkat dari Allah. Kemudian selanjutnya saling menghargai. Ya. Kalau buku tugasnya mengajar, kalian benar? Ya. Tidak boleh saling apa? Tidak boleh saling menghargai. Ya. Baik itu berantem sama teman, baik itu ribut atau mengganggu teman, itu berarti tidak diperbolehkan. Bukan tugas siswa ya. Kemudian disiplin dalam hal apa? Pakaian, waktu, apa lagi? Ya, buku disampul dan lainnya. Selanjutnya bertanggung jawab ya. Ya, mengerjakan tugas dari ibu. Apapun tugasnya, maka harus dikerjakan. Saja ya. Oke, sepakat kita sepakati bersama ya. Oke, ini kita tempelkan di dinding kelas ya. Besok kita perbaiki lagi yang paling bagus ya. Ini sementara kita buat ya. Kita tempelkan. Boleh Panji membantu ibu untuk menempelkan ini? Nah dari situ kalau kita bisa memahami kebutuhan mereka, maka kita tidak akan Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam Bu. Najwa tahu kenapa Najwa dipanggil sama ibu ke kantor? Tahu Bu, tadi ada keributan di kelas. Iya, ibu tahu. Najwa tadi ribut di dalam kelas. Ibu dulu juga waktu sekolah pernah melakukan seperti Najwa. Karena sebenarnya manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Nah, ibu tidak ingin mencari kesalahan Najwa, tapi kita coba perbaiki bersama-sama ya. Ya Bu. Oke. Najwa, coba sekarang jelaskan sama ibu kenapa Najwa melakukan keributan di dalam kelas tadi. Cuma bercanda Bu. Cuma bercanda ya. Oke, sekarang Najwa harus tahu ya bahwa di mana tempat kita bercanda, di mana tempat kita bisa untuk serius ya untuk belajar. Ya Bu. Oke, masih ingat nggak Najwa dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Apa? Saling menghargai. Iya, sekarang apa yang akan Najwa lakukan? Saya minta maaf. Saya berjanji tidak mengulangi lagi. Saya akan menghormati guru saat belajar. Iya, terima kasih ya Najwa. Sekarang Najwa bisa kembali ke kelas. Perasaan saya setelah belajar hari ini sangat senang sekali karena banyak ilmu yang saya dapat tentang menghadapi anak-anak yang bermasalah di sekolah. Yang paling berkesan adalah ternyata saya selama ini ya salah ya, karena saya juga pernah melakukan yang seperti mengajar, tapi lebih sering galaknya ya Bu. Nanti insya Allah untuk kedepannya akan saya ubah. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Dan terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semuanya yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini untuk memberi dan percaya sosialisasi tentang budaya positif. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.